Abdullah bin Ummi Maktum, sang muadzin Rasulullah. Sebagian orang hanya mengetahui bahwa Rasulullah SAW hanya memiliki satu orang muadzin, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Padahal tidak hanya Bilal yang menjadi muadzin Rasulullah. Ada nama lain, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ketika kita sodorkan nama Abdullah bin Ummi Maktum, sebagian orang mungkin merasa asing. Bahkan di antara mereka baru mendengar seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Kedua muadzin Rasulullah ini, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhuma, memiliki waktu khusus untuk mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah diperintahkan azan pada waktu sholat tahajud, yang saat ini termasuk sunnah Nabi yang sudah jarang kita temui. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum azan pada saat datangnya waktu sholat subuh dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu sepertiga malam. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan, karena ia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq." Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah seorang sahabat senior Rasulullah, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Umar, ada juga yang menyebut Amr. Kemudian Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Orang-orang Madinah mengenalnya dengan nama Abdullah, sedangkan orang-orang Irak menyebutnya Amr. Namun keduanya sepakat bahwa nasabnya adalah Ibnu Qais bin Jaidah bin Al-Usam. Abdullah memiliki kedekatan nasab dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ibu dari Khadijah adalah saudara Qais bin Jaidah, ayah dari Abdullah. Abdullah bin Ummi Maktum memiliki kekurangan fisik berupa kebutaan atau tunanetra. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Sejak kapan engkau kehilangan penglihatan?" Ia menjawab, "Sejak kecil." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, jika aku mengambil penglihatan hambaku, maka tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga." Saat Allah memerintahkan Rasulnya dan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, maka Abdullah bin Ummi Maktum menjadi orang yang pertama-tama menyambut seruan Allah dan Rasulnya tersebut, walaupun ia memiliki kekurangan fisik. Jarak antara Mekah dan Madinah yang jauh, sekitar 490 km, ancaman dari orang-orang Quraisy, belum lagi bahaya dalam perjalanan. Semua itu tidak menghalanginya untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Selain memiliki keistimewaan sebagai seorang muadzin Rasulullah SAW, Abdullah bin Ummi Maktum juga merupakan orang kepercayaan Nabi SAW. Saat Rasulullah melakukan safar berangkat ke medan perang, beliau selalu mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum menjadi wali kota Madinah, menggantikan beliau yang sedang bersafar. Setidaknya 13 kali Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai wali kota sementara di kota Madinah. Keistimewaan lainnya adalah Allah Ta'ala menjadi saksi bahwa Abdullah bin Ummi Maktum adalah seseorang yang sangat mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Rasulullah SAW pernah mendapatkan teguran dari Allah Ta'ala lantaran mengedepankan para pembesar Quraisy daripada Abdullah bin Ummi Maktum, bukan karena tidak menghormati Abdullah bin Ummi Maktum, akan tetapi beliau SAW berharap kemaslahatan yang lebih besar. Dalam pandangan beliau, apabila para pembesar Quraisy ini memeluk Islam, namun ternyata hal itu tidak tepat di sisi Allah, dan Allah langsung meluruskan dan membimbing Nabi-Nya SAW. Pada masa permulaan dakwah Islam di Mekah, Rasulullah sering mengadakan dialog dengan para pembesar Quraisy dengan harapan agar mereka mau menerima Islam. Suatu kali, beliau bertatap muka dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham, atau lebih dikenal dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah, ayah Khalid bin Walid.
Rasulullah berdiskusi dengan mereka tentang Islam. Beliau sangat ingin mereka menerima dakwah dan menghentikan penganiayaan terhadap para sahabat beliau. Sementara beliau berunding dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang, minta dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Abdullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ayat-ayat yang telah diajarkan Allah kepada Anda." Rasul yang mulia tidak memperdulikan permintaan Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau agak acuh kepada perkataan Abdullah itu. Lalu beliau membelakangi Abdullah dan melanjutkan pembicaraan dengan pembesar Quraisy tersebut. Rasulullah berharap mudah-mudahan dengan Islamnya mereka, Islam tambah kuat dan dakwah bertambah lancar. Selesai berbicara dengan mereka, Rasulullah bermaksud hendak pulang. Tetapi tiba-tiba penglihatan beliau gelap, dan kepada beliau terasa sakit seperti kena pukul. Kemudian Allah mewahyukan firman pada beliau. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena seorang buta datang kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat padanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau mereka tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya. Ajaran-ajaran itu terdapat di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan, di tangan para utusan yang mulia, lagi senantiasa berbakti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-16. 16 ayat itulah yang disampaikan Jibril ke dalam hati Rasulullah sehubungan dengan peristiwa Abdullah bin Ummi Maktum yang senantiasa dibaca sejak diturunkan sampai sekarang, dan akan terus dibaca sampai hari kiamat. Sejak hari itu, Rasulullah SAW semakin memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Pada tahun 14 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengadakan konfrontasi dengan kerajaan Persia. Beliau menulis surat kepada para gubernurnya dengan mengatakan, "Jangan ada seorang pun yang ketinggalan dari orang-orang yang memiliki senjata, orang yang mempunyai kuda, atau yang berani, atau yang berpikiran tajam, melainkan hadapkan semuanya kepadaku segera mungkin." Lalu berkumpullah kaum muslimin tergabung dalam pasukan besar yang dipimpin oleh sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum masuk ke dalam pasukan perang Qadisiyah. Dengan mengenakan baju besinya, tampil gagah dan bertugas memegang panji bendera Islam. Tidak membuatnya gentar suara di medan perang yang menderu, dentingan tebasan pedang, ataupun desiran anak panah yang melesat. Baginya, Amirul Mukminin telah membuka kesempatan bagi semua orang dalam jihad ini. Ia pun tak mau melewatkan peluang berjihad di jalan Allah, walaupun berbahaya bagi seorang tunanetra lebih berlipat ganda. Kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan negara adidaya Persia. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah peperangan Islam sampai saat itu. Namun kemenangan tersebut juga harus dibayar dengan gugurnya para syuhada, para pahlawan Islam. Di antara mereka adalah sahabat dan muadzin Rasulullah SAW, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Jasadnya ditemukan terkapar di medan perang sambil memeluk bendera yang diamanatkan kepadanya untuk dijaga. Akhirnya sang muadzin pulang ke rahmatullah, gugur sebagai pahlawan memerangi bangsa Majusi Persia. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan Abdullah bin Ummi Maktum dan memasukkan kita dan beliau ke dalam surga Allah.